Halo Sepak Tech Lovers, nama Ragnar Oratmanguan kini jadi salah satu sorotan utama di dunia sepak bola tanah air. Pemain yang besar di Belanda ini berhasil menarik perhatian publik setelah memutuskan membela timnas Indonesia. Pilihan tersebut bukan hanya soal sepak bola, melainkan juga soal identitas, sejarah keluarga, dan kebanggaan pribadi. Di balik senyumnya yang kalem, Ragnar menyimpan kisah penuh inspirasi. Ia bercerita tentang rasa bangganya dipanggil ke timnas, perbedaan mencolok antara kultur sepak bola Belanda dan Indonesia, serta dukungan keluarga yang selalu hadir mendampinginya. Tidak hanya itu, Ragnar bahkan punya rencana untuk lebih dekat dengan tanah leluhurnya dengan mengunjungi Ambon dan Kepulauan Tanimbar. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita telusuri perjalanan hidup, karier, dan masa depan Ragnar Oratmanguan bersama Garuda. Latar belakang. Jejak keturunan Maluku. Ragnar Oratmanguan lahir di Belanda, negara dengan sistem sepak bola yang terkenal teratur dan disiplin. Namun, darah Indonesia mengalir kental dalam dirinya, tepatnya dari Ambon dan Tanimbar, Maluku. Keluarganya masih menjaga erat identitas sebagai bagian dari diaspora Maluku di Belanda. Sejak kecil, Ragnar tumbuh dalam budaya Eropa, tapi cerita tentang Indonesia selalu hadir lewat keluarga. Hal itu menumbuhkan rasa penasaran sekaligus ikatan emosional yang semakin kuat seiring berjalannya waktu. Maka, ketika kesempatan membela Indonesia datang, Ragnar menjadikannya sebagai momen spesial yang tidak boleh disia-siakan. Karier di Belanda. Fondasi kuat seorang profesional sebelum berseragam Garuda, Ragnar meniti karier profesional di Belanda. Ia sempat memperkuat klub-klub seperti NAC Nijmegen, SK Cambuur, Fortuna Sittard, FC Groningen, hingga Go Ahead Eagles. Di Belanda, Ragnar dikenal sebagai pemain sayap serbaguna dengan kecepatan, jelajah tinggi, serta determinasi untuk membantu serangan maupun bertahan. Kompetisi Eredivisie yang penuh intensitas memberi bekal besar bagi Ragnar, baik dari segi fisik, teknik, maupun mental bertanding. Fondasi inilah yang kemudian ia bawa ketika bergabung dengan timnas Indonesia. Keputusan mewakili timnas Indonesia, Ragnar mengaku, panggilan untuk memperkuat Indonesia adalah impian yang jati nyata. Sejak pertama kali mendengar wacana itu, ia langsung mantap menerima. Saya sangat senang, bangga bisa berada di sini timnas. Ini momen sekali seumur hidup. Saya harap bisa mendapatkan debut saya bersama timnas saat di Vietnam. Insya Allah bisa menjadi kenangan indah untuk saya, ujar Ragnar dengan penuh semangat. Keputusan ini bukan hanya soal karier, tapi juga soal identitas diri. Dengan mengenakan jersey Garuda, Ragnar merasa bisa memberikan penghormatan kepada leluhurnya di Maluku, sekaligus membalas dukungan fans Indonesia yang begitu luar biasa. Kejutan dari antusiasme supporter Indonesia. Salah satu hal yang langsung membuat Ragnar kagum adalah antusiasme supporter Indonesia. Baginya, perlakuan yang ia terima di Indonesia sangat berbeda dari pengalaman di Belanda. Di Belanda, pemain sepak bola dipandang sebagai atlet profesional yang menjalankan pekerjaan. Tidak ada perlakuan berlebihan, bahkan fans lebih menjaga jarak. Namun di Indonesia, pemain timnas diperlakukan layaknya pahlawan. Ragnar mengaku sangat tersentuh saat melihat sambutan publik. Baik di bandara, stadion, maupun di media sosial, ia selalu mendapatkan dukungan besar. Puncaknya adalah ketika ia merasakan atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK. Suara nyanyian, sorakan, dan koreografi supporter membuatnya merinding. Perbedaan filosofi sepak bola. Belanda vs Indonesia, selain suasana di luar lapangan, Ragnar juga membedah perbedaan besar dalam gaya bermain antara Belanda dan Indonesia. Belanda mengutamakan ball possession, struktur permainan jelas, taktik lebih rapi dengan koordinasi antar lini. Pemain sangat disiplin dalam menjalankan instruksi pelatih. Indonesia lebih menuntut kerja keras dan daya tahan fisik, mengandalkan kecepatan, lari, dan bola-bola panjang. Intensitas tinggi, terutama di bawah asuhan Shin Tae-yong. Gaya Asia yang menuntut adaptasi cepat. Kami sudah mulai beradaptasi. Sebagai pemain yang tumbuh di Eropa, tentu ada perbedaan dalam metode latihan. Dia Shin Tae yang berasal dari Asia. Jadi cara kerjanya juga sangat berbeda dari yang biasa kami jalani, jelas Ragnar. Adaptasi ini bukan hal mudah,
tapi Ragnar menyambutnya dengan positif. Ia percaya kombinasi pengalaman Eropa dan semangat Asia bisa membuatnya berkembang lebih jauh. Profesionalisme dan dedikasi di timnas seperti beberapa pemain naturalisasi lain, Ragnar datang dengan membawa budaya profesionalisme Eropa. Ia menekankan pentingnya disiplin waktu, nutrisi yang benar, istirahat cukup, mental juang yang konsisten. Semangat ini sejalan dengan visi pelatih Shin Tae-yang yang ingin meningkatkan standar fisik dan mental pemain Indonesia agar bisa bersaing di level internasional. Dukungan keluarga. Sumber kekuatan di balik karier gemilangnya, Ragnar memiliki dukungan keluarga yang sangat besar. Orang tua, istri, dan saudara laki-lakinya selalu ada di belakangnya. Mereka bahkan datang langsung ke GBK untuk menyaksikan Ragnar bermain bersama Indonesia. Momen itu menjadi kebanggaan tersendiri. Ragnar merasakan dukungan berlapis dari keluarganya, dari supporter Indonesia, dan dari leluhur Maluku yang ia wakili di lapangan. Rencana masa depan. Menyapa Ambon dan Tanimbar. Tidak berhenti di sepak bola, Ragnar juga ingin menjalin hubungan lebih dekat dengan tanah kelahiran nenek moyangnya. Ia berencana mengunjungi Ambon dan Kepulauan Tanimbar dalam waktu dekat. Baginya, perjalanan itu bukan hanya liburan, melainkan sebuah bentuk penghormatan pada akar budayanya. Ragnar ingin melihat langsung tempat asal keluarganya, mengenal lebih banyak tentang tradisi, serta merasakan kehangatan masyarakat setempat. Simbol generasi baru Garuda. Ragnar Oratmangoen adalah contoh nyata bagaimana sepak bola modern membuka peluang besar bagi diaspora untuk kembali pada akar identitas mereka. Ia bukan sekadar pemain naturalisasi yang memperkuat skuad, melainkan sosok yang benar-benar memiliki rasa cinta dan bangga pada Indonesia. Dengan kombinasi pengalaman Eropa, semangat juang, serta kedekatan emosional dengan fans, Ragnar bisa menjadi ikon generasi baru timnas Garuda. Wak Haji, sapaan Oratmangoen, menyatakan bahwa keputusan membela timnas Indonesia didasari keyakinan kuat. Kejadian ini adalah momen sekali seumur hidup yang tidak boleh disia-siakan. Saya sangat senang, bangga bisa berada di sini timnas. Saya harap bisa mendapatkan debut saya bersama timnas saat di Vietnam. Insya Allah bisa menjadi kenangan yang indah untuk saya, ungkap Ragnar. Ragnar juga terkejut dengan apresiasi dan kehormatan yang diberikan oleh para penggemar di Indonesia, yang menurutnya sangat berbeda dengan budaya sepak bola di Belanda. Fenomena ini bukan tanpa alasan. Dirinya menjelaskan, perbedaan utama antara sepak bola di Belanda dan di Indonesia terletak pada perlakuan pemain. Di Indonesia, pemain diperlakukan layaknya pahlawan, sedangkan di Belanda tidak. Selain perbedaan perlakuan terhadap pemain, Wak Haji juga menyoroti perbedaan strategi di lapangan. Di Indonesia, dirinya memprioritaskan kerja keras, lari, dan bermain dengan bola-bola panjang. Kami sudah mulai beradaptasi. Sebagai pemain yang tumbuh di Eropa, tentu ada perbedaan dalam metode latihan. Dia Shin Tae yang berasal dari Asia, jadi cara kerjanya juga sangat berbeda dari yang biasa kami jalani. Selain itu, keriuhan dari para penggemar membuat Wak Haji menilai dukungan dari para penggemar di GBK sangat luar biasa dan memberikan motivasi yang besar saat bermain. Dukungan luar biasa tidak hanya datang dari penggemar, tetapi juga dari keluarga. Ayah, ibu, istri, dan saudara laki-lakinya sangat bangga dan antusias melihat dirinya bermain untuk bangsa Indonesia. Bahkan, keluarga Oratmangoen datang langsung ke GBK untuk menyaksikan pertandingan. Cekok Tide Lovers, kisah Ragnar Oratmangoen adalah bukti bahwa sepak bola bukan hanya soal teknik, taktik, dan kemenangan. Lebih dari itu, ada cerita tentang identitas, keluarga, dan kebanggaan. Dari Belanda hingga Indonesia, dari stadion Eropa hingga GBK, Ragnar kini resmi menorehkan kisahnya sebagai bagian dari perjalanan timnas. Ke depan, ia tak hanya ingin berkontribusi di lapangan, tetapi juga semakin dekat dengan tanah leluhurnya di Maluku. Semua itu menunjukkan bahwa Ragnar bukan sekadar pemain asing, melainkan benar-benar bagian dari keluarga besar Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Cek Fakta Lovers, apakah Ragnar Oratmangoen akan menjadi salah satu pilar penting Garuda di masa depan? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terus ikuti update seputar sepak bola Indonesia hanya di Cek Fakta.